Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal amilin al-mukhlisin as-salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau, mengikuti ajaran beliau dengan baik dan benar sampai akhir zaman, sampai akhir hayat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan niat talabul ilmi, mencari ilmu agama. Semoga ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari amal yang salah, melindungi kita dari niat yang salah, dan dari ilmu yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian pada malam hari ini yaitu fikih qada puasa Ramadan. Minggu lalu kita di sini membahas tentang qada salat 5 waktu dan sholat sunnah. Sekarang kita membahas tentang qada puasa. Kenapa yang dibahas soal qada? Bukan bermaksud menganjurkan untuk meninggalkan ibadah. Sholatnya gampang, toh bisa diqada. Bukan maksud seperti itu. Tapi itu adalah solusi bagi orang yang ingin bertaubat. Barangkali mungkin dulu pernah meninggalkan sholat. Maka solusinya adalah dengan mengqada sholat. Tentu harus tahu ilmunya, bagaimana cara mengqada sholat. Jadi tujuannya itu, sebab kita ini bertaubat tidak cukup menyesal dan meninggalkan maksiat lalu rajin ibadah, tidak cukup itu. Hutang kepada sesama manusia wajib dibayar walaupun tobat. Kalau tobat utang langsung lunas nggak, Pak? Nih bapak-bapak tobat nih, utangnya banyak, langsung lunas nggak kira-kira tuh utangnya? Enggak kan? Enak aja kata temennya, tobat sih tobat, utang tetap harus dibayar. Tobat urusan kamu, soal hutang urusan kita berdua, bayar. Nggak bisa gara-gara tobat utang lunas. Kalau gara-gara tobat utang lunas, banyak yang tobat, Pak. Ini yang pada masih kredit, punya utang kredit, milih tobat kayaknya nih, utang lunas soalnya. Nah itu utang kepada sesama manusia. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sholat 5 waktu berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan itu enggak gugur begitu saja, hilang gitu. Ketika taubat berarti utang sholatnya hilang gitu, enggak. Hutang sholatnya tetap ada di pundaknya, kewajibannya tetap.
Maka orang yang taubat itu berarti selain dia menyesal, meninggalkan maksiat, rajin ibadah, dia juga harus membayar hutang, baik hutang kepada sesama manusia, juga hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak, kenapa nih 2 minggu kajian ini temanya kodok terus gitu. Tuh Ustadz ngajarin kodok? Bukan ngajarin menganjurkan supaya kodok. Solusi bagi orang yang barangkali, ya bukan barangkali sih ya, banyak kali ya yang pernah meninggalkan sholat. Nah solusinya kemarin dikasih tahu cara-cara kodok, begitu. Nah sekarang giliran puasa gitu Pak. Barangkali kita atau saudara kita pernah tidak berpuasa Ramadan, padahal dia orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah selain tobat, dia juga harus bayar kodok Ramadan. Bagaimana nih ilmunya? Nah, di sini akan kita bahas ilmu tentang fikih kodok puasa Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kodok Ramadan itu akibat dari tidak puasa di bulan Ramadan. Betul nggak? Ya kalau puasa mah nggak ada kodok. Adanya kodok Ramadan itu karena dia tidak puasa di bulan Ramadan. Karena dia tidak puasa di bulan Ramadan, maka ada konsekuensi akibat dia tidak puasa Ramadan. Ada yang harus dia tanggung, kewajiban yang dia tanggung. Nah, kewajiban yang dia tanggung itu bisa 3 macam tanggungan, konsekuensi. Ada yang konsekuensinya kodok puasa. Ada yang konsekuensinya itu bayar fidyah. Ada yang konsekuensinya itu bayar kafaroh. Selain kodok, dia juga bayar fidyah. Atau kodok plus kafaroh. Atau kodok saja, atau fidyah saja. Ini beda-beda nih Pak. Jadi orang yang nggak puasa di bulan Ramadan itu nggak melulu kodok. Bisa saja nggak kodok, tapi fidyah. Atau bisa juga kodok plus fidyah, atau kodok plus kafaroh, atau fidyah saja, atau kodok saja. Nah tergantung dari sebab kenapa dia tidak berpuasa gitu. Kalau kodok itu kan mengganti puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan, itu kodok. Kalau bayar fidyah, memberi makan 1 orang fakir miskin 1 mud. 1 mud itu segini. Beras nih, beras segini, tangannya bukan tangan saya, tangan yang normal, yang gede ya. Segini beras seginiin. Nah, itu namanya 1 mud. 1 hari enggak puasa berarti 1 begini, 1 mud. Kalau 30 hari enggak puasa berarti 30 mud, 30 besaran telapak tangan. Saya nggak tahu hitungan dari mana tuh fidyah per hari 30.000, 20.000. Aslinya fikih originalnya nih 1 mud. 1 mud itu kurang dari 1 liter, Pak. Paling cuma 0,7 liter, 700 mili. Sebenarnya murah Pak, fidyah itu Pak. Yang bikin mahal tuh nggak tahu siapa itu yang bikin mahal itu. Nyari duit mungkin panitianya gitu ya, DKM, biar banyak gitu. Ini saya kasih bocoran aja nih, fidyah tuh sebenarnya nggak mahal. Cuman kan ya mungkin ada pendapat lain lah ya. Wallahu alam, saya nggak tahu dari mana gitu. Tahu mungkin saya ilmunya belum nyampe gitu.
30 hari. Jadi kalau nggak puasa 30 hari kali 30.000, wah banyak banget, mahal Pak. Aslinya sebenarnya yang saya tahu itu tidak puasa 1 hari, fidyah itu 1 mud. Nah, cuman bagi orang yang wajib fidyah, nggak melulu yang nggak puasa fidyah, tergantung nanti kondisinya. Terus ada juga yang bayar kafaroh. Yang bayar kafaroh itu contohnya orang yang nggak puasa di siang hari Ramadan. Akibat apa? Akibat dia berhubungan badan dengan istrinya. Ya mau dengan istrinya, apalagi nauzubillah dengan orang lain. Intinya dia batal puasa karena apa? Karena jima di siang hari Ramadan. Itu kena kafaroh. Kodoknya juga, misalkan dia 3 hari batal puasanya gara-gara jima di siang hari Ramadan, berarti kodoknya berapa hari? 3 hari. Nah, dendanya apa? Dendanya puasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan. 60 hari itu 2 bulan berturut-turut. Gak boleh batal 1 hari pun. Batal 1 hari saja, balik lagi, diulang lagi. Itu kafaroh bagi orang yang membatalkan puasa dengan jima di siang hari Ramadan. Nah, ini ada ilmunya masing-masing, bahasan tersendiri khusus. Fikih kodok, fikih fidyah, fikih kafaroh. Itu. Nah, kita khususnya bahas tentang kodoknya ya. Kafarohnya sekilas aja, fidyahnya juga sekilas. Tapi kita fokusnya ke kodok Ramadan. Pengertian kodok, pengertiannya kodok nih. Pengertian kodok itu, kodok menurut istilah, menurut Imam Ibnu Abidin, fi'lul wajibi ba'da waktihi, mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Mengerjakan kewajiban tapi lewat waktunya, itu namanya kodok. Kalau mengerjakan kewajiban di waktunya, pada waktunya, itu namanya adaan. Apa? Adaan. Kalau di luar waktunya, kodoan. Paham nggak? Sholat isya dari, pakai jam aja ya, dari jam misalkan 7 sampai jam berapa kira-kira? Jam 4:30 ya, 4 atau jam 4:30. Masih di rentang waktu sholat isya, itu namanya adaan. Di luar waktu sholat isya, sholat isyanya misalkan jam 10 siang, itu berarti namanya kodoan. Atau sholat isyanya di jam subuh, berarti itu namanya kodoan. Nah, kodok puasa Ramadan juga begitu, mengerjakannya di luar bulan Ramadan. Ya tentu selain Idul Fitri dan Idul Adha, selain itu di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban. Nah, itu waktu kodok. Rentangnya 1 tahun, dimulai sejak 2 Syawal habis lebaran sampai masuk Ramadan berikutnya. Berarti 30 Sya'ban. Ya. Itu waktu kodok puasa. Rentangnya 1 tahun. Mengerjakan ibadah di luar waktunya, itu kodok. Ada mengerjakan ibadah pada waktunya. Ada lagi istilah lain, yaitu i'adah. I'adah itu mengerjakan ulang. Jadi ibadah yang sudah dikerjakan ulang lagi. Itu disebut i'adah gitu. Mengerjakan ibadah pada waktunya namun diulang kembali. Misalkan sholat Jumat, udah selesai nih sholat Jumat, nggak yakin nih sah apa enggak ya, sholat Jumat lagi. Misalkan itu namanya i'adah. Kodok di luar waktu, ada pada waktu, i'adah mengulang ibadah pada waktunya. Nah, inti daripada kodok Ramadan, pertama, orang itu wajib puasa. Dia wajib puasa tapi nggak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada uzur syar'i atau tidak ada uzur syar'i.
Dia nggak puasa tuh karena alasan yang dibenarkan atau tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, dia mampu mengqadha puasa itu setelah Ramadan. Maksudnya begini, bisa jadi ada orang yang setelah Ramadan, berarti habis Lebaran, 2 Syawal sampai ke sana dia nggak mampu melaksanakan qadha. Kenapa? Misalkan tiba-tiba mati, tiba-tiba sakit parah, tiba-tiba hamil, menyusui. Nah, berarti orang itu tidak mampu melaksanakan qadha Ramadan. Jadi qadha Ramadan itu bagi orang yang mampu. Mampu apa? Mampu sehat, punya kesempatan mengqadha setelah Lebaran. Gitu. Adapun orang yang keburu mati 30 hari nggak puasa, 30 hari nggak puasa, misalkan gara-gara hamil, menyusui, full 1 bulan nggak puasa, pas Lebaran ya, tanggal 2 Syawal meninggal, wajib qadha nggak? Enggak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Paham ya? Kan waktu mengqadha kan 2 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal terus kan. Nah ini baru 2 Syawal, baru sehari udah langsung meninggal. Ya nggak wajib qadha. Itu. Gimana qadhanya? Orang dia nggak punya kesempatan, tidak punya waktu, ya. Apalagi uzur meninggal, gitu. Uzur itu ada 2, Pak. Ada uzur yang bisa hilang, ada uzur yang tidak bisa hilang. Itu kalau dilihat dari eksistensi uzur. Uzur hilang, uzur bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang, ada uzur yang bisa hilang. Dilihat dari eksistensi uzur. Terus ada juga uzur syar'i, ada uzur yang tidak syar'i. Uzur syar'i itu berarti uzur yang dibolehkan, alasannya diterima. Tapi ada uzur yang tidak dibolehkan. Kenapa? Malas, aus sedikit, lapar, batal puasa. Nah, berarti uzur yang tidak syar'i. Uzur syar'i sakit, hamil, menyusui, tua. Nah, itu uzur dari sisi legalitas. Uzur syar'i, uzur tidak syar'i. Dari sisi eksistensi, uzur dibagi 2 juga. Ada uzur yang bisa hilang, ada uzur yang tidak bisa hilang. Contoh nih, uzur yang bisa hilang, sakit hilang nggak? Bisa sembuh nggak? Bisa. Ya kalau sakitnya bisa sembuh, berarti uzur bisa hilang. Haid, hilang nggak haid? Hilang. Musafir, nifas, hamil, menyusui, nah itu uzur bisa hilang. Karena uzurnya bisa hilang, berarti qadha. Paham Pak? Kenapa nggak puasa? Sakit. Nah terus sembuh, berarti kan hilang uzurnya. Nah qadha. Musafir waktu Ramadan, ya kan nggak musafir terus-terusan kan? Hilang kan musafirnya, maksudnya selesai. Berarti qadha. Uzur bisa hilang sama dengan qadha. Apa? Uzur yang bisa hilang berarti qadha. Ingat dulu nggak puasa tuh karena uzur apa? Uzur yang bisa hilang apa enggak? Kalau uzur yang bisa hilang qadha. Ustaz, emang ada uzur yang nggak bisa hilang? Ada uzur yang nggak bisa hilang. Nah, uzur yang nggak bisa hilang tuh fidyah. Apa contohnya? Sakit, tapi sakitnya tuh kecil harapannya sembuh. Sulit sembuh, sakitnya terus menerus dari 2 Syawal sampai masuk Ramadan berikutnya masih sakit, terus sakitnya menahun 10 tahun, 5 tahun, harus ganti darah, harus cuci darah, pokoknya harus minum obat terus-terusan, kalau enggak mati katanya. Misalkan ada penyakit seperti itu, banyak ya gitu. Nah berarti uzurnya tidak bisa hilang. Gimana mau qadha? Berarti dia wajibnya apa? Fidyah. Apalagi contohnya? Kakek tua. Itu hilang nggak kakek tuanya?
bukan hilang mati, bukan. Jadi waktu Ramadan kemarin dia umurnya 95 tahun, tua, nggak bisa puasa, pikun, lemah. Nah kira-kira tanggal 2 Syawal habis Ramadan, habis Lebaran itu jadi muda lagi nggak? Enggak kan? Apa jadi muda lagi gara-gara kawin lagi gitu? Enggak kan? Tetap tua kan? Tetap tua. Berarti uzurnya bisa hilang nggak tuh? Nggak bisa hilang. Ya kecuali misalkan tiba-tiba dapat ilmu kanuragan, tiba-tiba kuat lagi gitu kan? Ya itu ngehayal lah gitu. Intinya kakek tua itu nggak bisa hilang uzurnya. Maka kakek tua tuh solusinya bukan kodok, bukan simbah nanti kodok ya habis Lebaran. Ya bukan kodok kakek tua yang lemah ya. Tapi kalau kakek tuanya nggak lemah, kuat ya, istrinya juga 4 gitu kan, masih kuat, ya itu mah berarti kodok kalau nggak puasa gitu. Dosa kalau nggak puasa karena masih kuat. Tapi kalau dia udah nggak kuat, uzur, nah berarti ini uzurnya tidak bisa hilang. Maka bukan kodok, tapi fidyah. Ingat tuh ya. Uzur hilang, uzur tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang fidyah, bisa hilang qada. Ini mah logika di fikih puasa ya, Bu, jangan diterapin di fikih sholat. Beda lagi bahasannya. Nah, ada 9 orang yang gak wajib puasa. Ada 9 orang. 1 orang gila. Orang gila qada nggak? Nggak qada. Karena waktu di bulan Ramadan itu dia nggak wajib puasa, walaupun nanti sembuh. Kenapa? Ya emang sembuh. Tapi ketika Ramadan itu dia tidak wajib puasa. Uzurnya hilang memang, tapi uzurnya hilang, tapi tidak jatuh kewajiban ketika bulan Ramadannya, begitu. Anak kecil, qada nggak? Nggak ada qada. Kenapa? Ya karena belum jatuh kewajiban. Orang sakit berat, qada nggak? Nah, tergantung. Kalau sembuh, fidyah. Kalau sembuh, qada. Kalau tidak sembuh, fidyah. Jadi sakit itu kebagi 2. Sakit yang sembuh, qada. Sakit yang tidak bisa sembuh, fidyah. 4. Orang tua renta yang lemah, qada atau fidyah? Fidyah. Haid, qada fidyah? Qada. Kan nggak haid terus-terusan kan Pak ya? Kalau haid terus-terusan gimana Pak? Nggak ada ya, itu penyakit berarti bukan haid. 6. Nipas. Nipas terus-terusan nggak? Nggak, maksimal kan 40 hari atau 60 hari. Nggak ada nipasnya 2 tahun gitu, nggak ada. Melahirkan, nah melahirkan qada. Ibu hamil, qada nipas, qada fidyah? Qada. Ibu hamil tuh qada. Karena kan nggak hamil terus-terusan kan? Kecuali kasusnya lain lagi. Kalau hamil lagi, melahirkan, hamil nih kan, hamil 9 bulan, melahirkan menyusui 2 tahun, berarti 2 tahun 9 bulan, hamil lagi terus-terusan sampai 10 tahun 20 tahun. Nah itu beda nanti bahasannya. Nah, intinya kalau hamilnya ada berjarak, hamil 2 tahun, hamil melahirkan menyusui 2 tahun 9 bulan, terus 5 tahun bebas tuh ya, nggak punya anak, baru hamil lagi. Nah berarti ada waktu nggak dia untuk puasa? Ada, berarti wajib qada itu. Nah istri bapak-bapak nih yang dulu hamil, melahirkan, menyusui, nah sekarang nggak hamil, nggak menyusui, melahirkan, ya berarti qada gitu. Menyusui sama musafir qada fidyah? Qada. Nah jadi ada 9 orang yang tidak wajib puasa, tapi konsekuensinya beda-beda. Ada yang wajib qada, ada yang wajib fidyah. Syarat wajib puasa: 1. Islam, 2. baligh, 3. berakal, 4. mampu puasa. Saya minum dulu deh, gampang serak keringan ya.
Syarat wajib puasa pertama Islam. Kalau orang kafir wajib puasa nggak? Ya. Ada kodok? Nggak ada. Gitu. 2, baligh. Berarti kebalikannya apa? Belum baligh, anak-anak wajib kodok? Tidak. Berakal wajib puasa. Kebalikannya gila. 4, mampu puasa. Mampu puasa itu tadi, jadi punya kesempatan untuk berpuasa. Jadi pas 2 Syawal tuh sehat, masih hidup, tidak ada udzur. Nah, berarti dia mampu puasa, mampu mengkodok. Tapi kalau tidak mampu mengkodok, ya jadinya fidyah. Atau keburu meninggal, ya berarti tidak ada fidyah, tidak ada kodok. Nah, penjelasan satu-satunya nih, wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas itu kalau dia puasa justru malah berdosa. Malah berdosa. Tidak sah puasanya. Hadisnya itu dari Aisyah. Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu di zaman Nabi kami haid. Kami diperintah mengganti puasa tapi tidak diperintah mengganti sholat. Perempuan haid itu nggak sholat, nggak ada kodok. Kenapa? Karena sholat itu banyak. Sholat itu sehari kan 5. Kalau haidnya 7 hari banyak ya? Berapa tuh 5 kali 7? Berapa? 35. Udah kalkulator aja. 35, coba banyak nggak? Banyak, riweuh. Makanya udah nggak usah kodok, tidak ada kodok. Tapi kalau puasa beda. Puasa kan tahunan ya, bukan harian. Setahun 30 hari atau 29 hari. Kalau nggak puasa karena haid wajib kodok. Kalau masih puasa ketika haid malah dosa puasanya, tidak sah malah. Yang kedua, orang sakit. Nah, orang sakit yang ada harapan sembuh itu wajib qada. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, boleh enggak puasa. Jadi kalau musafir boleh enggak puasa, tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Jadi jangan senang dulu kok asik jalan-jalan nggak puasa, ya tapi tetap wajib ganti. Mending puasa bareng-bareng sama orang di Ramadan apa ntar sendirian? Nah, mending bareng-bareng ya. Jadi kalau sekiranya kuat, cuma ya mobilnya ber-AC, nggak capek, ya emang musafir sih, tapi sebaiknya tetap berpuasa. Ini mah kalau ada masyakoh, aus, capek, puyeng, ya udah berarti berbuka. Walaupun nggak pusing, nggak capek, boleh aja sih, boleh berbuka puasa, boleh. Ya cuman tadi resikonya wajib mengganti di hari yang lain. Nanti orang-orang pada makan, kita puasa sendirian, itu nggak enak kan? Ya mending puasa aja bareng-bareng. Orang-orang pada puasa kan bareng, penderitaannya kan sama gitu kan. Daripada sendirian di kantor nggak puasa, puasa yang lain nggak puasa, gitu. Musafir. Nah, orang sakit itu orang sakit yang bagaimana? Sakitnya yang kira-kira bakal parah kalau dia puasa. Ya kira-kira nih Pak, kalau sakit bisul di tangan, di jari, itu bisa nggak jadi alasan? Wah saya sakit nggak puasa, bisa nggak? Nggak bisa. Sakitnya sakit yang ada hubungannya dengan puasa. Ini kalau saya puasa, penyakitnya tambah parah karena nggak diobatin, nggak cepat diobatin, nggak cepat ditangani. Nah, sakit itulah yang boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya sakit hati, sakit sariawan, sakit nondai gatel, tuh orang aratul, kan sakitnya atau di sana. Tidak berpuasa nggak begitu. Sakit yang sekiranya berpuasa malah tambah parah, gitu Pak. Kata siapa tambah parah?
Satu menurut dokter, dua menurut pengalaman pribadi. Ini sakitnya diukur-ukur nih. Kalau cuma salesma ya nggak bisa jadi alasan nggak puasa. Cantengan kira-kira gimana Pak cantengan? Puasa apa enggak? Puasa, cuma cantengan gitu ya, gitu. Nah, ini sakitnya jangan sampai disalahpahami nih. Sakit yang menambah parah kalau misalkan masih berpuasa. Terus musafir. Ya. Nah, musafir itu kata Nabi gitu. Silakan yang mau buka silakan, yang mau puasa tetap silakan juga, silakan. Boleh aja. Hitung aja kira-kira maslahatnya mana? Apakah maslahatnya buka atau masih puasa? Kalau sekiranya membahayakan, masyakoh, kesulitan, lebih baik buka. Jadi nggak begini, oh musafir itu harus buka, enggak. Atau lebih baik berbuka, enggak. Pilih aja kira-kira yang lebih maslahat tuh berbuka atau tetap berpuasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, dulu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. Mereka memandang siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka itu lebih baik gitu. Jadi pilihan ya musafir itu. Kalau saya pribadi ya lebih memilih berpuasa kalau sekiranya masih enak musafirnya. Dan musafir itu ingat 88 km. Kurang dari itu bukan musafir, Pak. Dari sini ke Cikampek musafir nih, nggak bisa. Dari sini ke KCP musafir, ke KIC musafir. Musafir apaan? Gitu. Musafir itu jarak minimalnya 88,7 km. Dibuletin aja dah 90 km. Ya 9 km nggak harus tegak lurus. Sing penting 90 kilo. Kan jalan nggak ada yang lurus ya. Mana ada jalan lurus gitu. Ya walaupun belok-belok pokoknya mah di total-total 90 kilo. Nah itu musafir. Jadi jangan alasan kenapa nggak puasa? Musafir katanya itu. Kurir ternyata itu. Ngirim sekitar area Karawang Kota. Musafir katanya ini kan 90 kilo. Itu kan bukan tujuan bepergian, itu kan tujuannya ngirim paket gitu kan. Ini jangan sampai salah paham nih soal musafir juga nih. Terus selanjutnya hamil dan menyusui. Nah, hamil dan menyusui boleh nggak puasa? Boleh. Kalau kuat boleh juga puasa. Justru itu yang wajibnya puasa. Kalau nggak puasa ya dia kodok. Nah kira-kira umumnya sih pasti nggak puasa ya. Karena kan khawatir gitu, khawatir kelaparan anaknya, khawatir lemah gitu. Kalau kuat nih misalkan puasa, tapi kalau nggak kuat berpotensi mengkhawatirkan ke dirinya dan anaknya, maka boleh tidak puasa. Nah pertanyaannya ini ibu hamil menyusui itu qada atau fidyah? Qada. Ini rinciannya begini dalam mazhab Syafi'i ini. Khawatir kepada dirinya qada. Maksud khawatir kepada dirinya tuh, ibu kenapa nggak puasa? Wah saya lemas, khawatir sayanya pingsan. Oh berarti nggak puasa tuh alasannya karena dirinya sendiri, paham? Karena dirinya sendiri nggak puasa, karena lemas. Berarti kodok. Itu mirip orang sakit. Orang sakit kan batal puasa berarti kodok kan? Nah ibu hamil itu menyusui juga kalau alasannya karena khawatir dirinya berarti kodok. Tapi kalau alasannya ya khawatir karena anaknya bukan karena dirinya, kalau saya mah kuat sih. Ini misalkan ibu yang menyusui, ibu kenapa nggak puasa? Khawatir anak saya karena kan saya menyusui, susunya jadi sedikit air susunya. Nah kalau air susunya sedikit, khawatir anak saya nanti kekurangan gizi, nanti anak saya lemas, khawatir sakit anak saya, jadilah saya nggak puasa. Kalau saya mah kuat, nggak puasa juga. Puasa juga saya mah kuat, puasa tuh seharian kuat. Cuman saya khawatir anak saya sakit. Makanya saya nggak puasa biar air susunya banyak. Oh berarti dia nggak puasa itu gara-gara siapa?
gara-gara anak, bukan karena khawatir dirinya, khawatir karena anaknya saja. Berarti dia qada plus fidyah. Paham gak nih? Khawatir dirinya saja, diri si ibu itu qada. Khawatir dirinya dan anaknya qada juga, qada saja. Khawatir anaknya saja qada plus fidyah. Apal ini biasanya yang paling lupa, saya juga sering lupa. Khawatir dirinya saja apa? Qada. Khawatir dirinya dan anaknya qada saja ya. Khawatir anaknya saja qada plus fidyah. Ingetin tuh ya. Cara ngebedainnya ya inget-inget dulu alasannya apa gitu ya, atau lupa Ustadz alasannya apa dulu ya, udah gini aja berarti qada plus fidyah. Uyang Ustadz dulu alasannya apa, pokoknya begitu ya udah berarti qada plus fidyah. Berarti istri bapak-bapak tuh bayar fidyah, nggak puasanya kan 30 hari, bayar fidyah berarti 30 apa? Mud. 30 mud, 30 liter gampangnya begitu ya. Kalau mau bingung 30 liter berarti bayar hutang puasa juga nggak? Bayar hutang puasa juga. Tapi udah 5 tahun yang lalu Ustadz. Ya emangnya hutang puasa jadi angus gara-gara kelewat? Nggak ada. Utang aja udah 5 tahun angus nggak? Itu tetap utang kan? Ya sama. Ada yang salah paham. Ustadz itu udah lama sih nggak puasanya, udah 5 tahun yang lalu. Itu kan angus ya? Enggak angus. Ilmu dari mana angus? Gitu. Bapak punya utang ke saya, apa angus gara-gara nggak dibayar 5 tahun? Oh iya ya, iya sama aja. Gitu. Paham ya? Nah, jadi wajib qada plus fidyah. Gitu. Nggak ada fidyah doang, ada emang sih pendapat sebagian kecil ulama ada. Pokoknya begini, ibu hamil menyusui, udah nggak usah mikirin qada, bayar fidyah aja. Sebagian kecil ulama ada yang berpendapat gitu. Wah ini yang paling gampang ini emang gitu kan. Dah pokoknya istri nggak usah qada, gampang. Ini beras banyak di rumah, fidyah saja. Ya cuman lebih selamat, lebih hati-hati plus qada, begitu. Nah yang selanjutnya orang yang wajib qada. Nah orang yang wajib qada tadi kan orang wanita haid, nifas, orang sakit yang ada harapan sembuh, musafir, ibu hamil, menyusui, itu wajib qada. Nah, sekarang siapa lagi? Orang yang batal puasa. Puasanya batal, wajib qada. Orang yang batal puasa contohnya siapa? Pertama, orang yang muntah dengan sengaja. Sengaja muntah, batal puasanya? Batal. Kalau muntahnya nggak sengaja, batal nggak? Enggak batal. Muntah nggak sengaja itu ya sakit, muntah, nggak batal puasanya. Ya cuman kalau mau dibatalin, boleh. Paham gak nih Pak? Lagi puasa, sakit, muntah, nggak batal, gitu. Tapi kalau muntah sengaja, ya emang ini contoh fikih memang ada-ada aja. Ini ceritanya misalkan ada orang muntah sengaja, berarti batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi boleh membatalkan. Nah orang yang muntah dengan sengaja batal puasanya, berarti wajib qada. Keluar mani secara sengaja batal? Emang ada nggak sengaja? Ada. Lagi mimpi ya, tiba-tiba siang-siang Ramadan mimpi keluar air mani sperma, batal nggak puasanya? Tidak. Gitu. Jangan kencang-kencang jawab tidaknya, pakai pengalaman gitu. Yang ketiga, jima di siang hari Ramadan, batal puasanya. Selain batal puasanya, dia wajib qada plus kafaroh. Nah, kafarohnya ini urutannya nih. Pertama, bebaskan budak. Jadi kalau dia di siang hari Ramadan jima, batal puasa, wajib qada plus dia wajib membebaskan budak. Man budak udah nggak ada ya. Nah, kafaroh urutan pertamanya bebaskan budak sebenarnya Pak. Jangan dulu puasa 60 hari berturut-turut.
bebaskan budak. Ini di zaman dulu harus bebaskan budak. Cuman budaknya nggak ada. Oh, budak letik ya dibebaskan ya gitu. Anaknya, udah silakan main. Oh, tuh Pak Ustadz saya udah mau bebaskan budak katanya. Gitu. Lain eta, budaknya budak hamba sahaya ini mah. Lain budak letik dikurung di imah, sina keluar. Ya. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kenapa sih 2 bulan berturut-turut gitu? Ya hukuman apa? Karena dia sudah tidak menghormati Ramadan. Itu dihukum ibarat kata kafarah. Kafarah itu penebus dosa. Gegara dia tidak menghormati bulan Ramadan. Wah, membebaskan budak kagak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut kagak kuat. Boro-boro puasa 2 bulan berturut-turut katanya. Ini 30 hari aja batal katanya. Batal mulu 2 bulan berturut-turut. Di hari ke-59 batal. Balik lagi jadi angka 1. Ngulang. Waduh, repot ini. Itu. Nah, yang ketiga, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ketiga kasih makan 60 fakir miskin. Ngasih makan 60 fakir miskin. 60 mud berarti kasih. 60 liter. Fakirnya harus 60 fakir miskin. Cari tuh 60 fakir miskin, kumpulin. Ya, utamakan saudara dulu yang fakir-fakir miskin. Tapi kasih tahu mereka, ini saya ngasih makan kalian tuh sebagai kafaroh ya gitu. Nah, kalian orang miskin kan begitu. Maksud saya begini, kita ngundang makan, dipastikan orang yang diundang makannya itu adalah orang miskin. Jangan sekedar ngundang makan di masjid. Ayo makan-makan. Niatnya apa? Nebus kafaroh. Ya yang makan ketua DKM. Ketua DKM kan bukan orang miskin ya. Gitu. Yang makan ketua yayasan. Ya berarti nggak terpenuhi syarat masih makan 60 orang fakir miskinnya. Jadi harus benar-benar fakir miskin yang makan tuh. Ya sebenarnya nggak perlu ngasih tahu juga. Kita cukup dalam hati, ya Allah ini saya nebus kafaroh. Nah, dipastikan 60 orang fakir miskin. Yang beneran miskin, bukan yang ngaku-ngaku miskin. Sebab kan banyak Pak yang ngaku-ngaku miskin ya. Coba ada di tulisan di RT RW. Ada bantuan 700.000 untuk keluarga tidak mampu. Wah ngaku kabeh tidak mampu tuh Pak. Banyak tetangga gitu ngeredit motor mampu gitu Pak. 1 juta sebulan. Tapi pas itu ada bantuan ngakunya orang miskin. Nah tuh selanjutnya orang yang batal puasa itu yang gimana? Orang yang makan minum secara sengaja. Nah itu juga wajib qada. Memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh batal puasa tuh. Ini bukan kata saya nih. Nih hati-hati nih. Terus saya dianggap ngarang nih. Memasukkan 5 memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh. 5 lubang tubuh itu apa? Mulut. Yang dimaksud mulut ini tenggorokan ya. Tenggorokan, hidung, telinga, kubul tuh depan lubang depan, kemaluan depan, penis. Belakang apa? Dubur. Nah, 5 lubang itu. Mulut, hidung 2, telinga 3, kubul dan dubur 5. Kalau ada yang masuk ke 5 lubang itu batal puasa. Atau contoh mulut memasukkan apa berarti? Makanan. Ya pokoknya masukin apa aja. Cuman batasan dianggap batalnya masuk ke tenggorokan. Kalau cuma di mulut doang nggak batal. Nah gitu ya singkatnya ya. Ini kita bukan sedang bahas fikih yang membatalkan puasa ya. Makanya nggak terlalu rinci ya. Itu. Masukkan ke mulut, ke tenggorokan sampai ke telan batal puasa. Memasukkan korek kuping ke hidung sampai panas, berarti ukurannya yang panas ya, batal puasa. Tapi kalau cuma ngupil batal nggak? Nggak. Alhamdulillah. Ini kabar gembira buat bapak-bapak yang suka ngupil. Sampai panas ini mah, itu sampai kira-kira panas itu ya, nyeri. Nah berarti itu batal puasa. Masukin ke lubang telinga, korek kuping. Nah, batal puasa itu.
Ya menurut banyak ulama gitu, batal puasa. Tapi kalau sekedar begini jari itu nggak sampai masuk dalam kan, nggak batal. Tapi kalau korek kuping batal puasa. Terus air dimasukkan ke lubang kemaluan, misalkan ya, dimasukkan misalkan ini mah dibelek, dimasukin air, batal puasa. Ya emang ada orang kayak gitu, iseng banget gitu. Ini mah misalkan, ini mah kan namanya juga fikih ya, kita kan semua kemungkinan dibahas. Atau memasukkan sesuatu ke dubur sengaja dicolok gitu, batal puasa. Itu memang asalnya, sebenarnya mah asalnya itu yang batalin puasa itu cuma ini doang lah, cuma memasukkan ke tenggorokan. Dan itu sekilas ya yang membatalkan puasa. Ada 5 lubang. Nanti ada khusus kalau mau bahas lebih dalam tentang fikih pembatal puasa. Ini kita bahas kodok. Maksud saya begini, nah kalau ada orang yang memasukkan sesuatu ke 5 lubang ini, berarti dia puasanya batal. Kalau batal berarti harus kodok, itu maksudnya, paham ya? Ini bukan lagi bahas pembatal puasa nih, jadi nggak komplit bahasannya. Selanjutnya, orang pingsannya seharian dari sahur, berarti dari azan subuh sampai maghrib pingsan. Nah puasanya batal, berarti wajib kodok. Tapi kalau pernah bangun jam 4 sore, bangun 5 menit, batal nggak puasanya? Tidak. Yang batal puasa itu pingsan 1 hari full. 1 hari full itu maksudnya dari fajar, dari azan subuh sampai azan maghrib. Tapi kalau sempat bangun walaupun itu 1 menit, walaupun itu 10-15 detik, berarti puasanya tidak batal. Kenapa pingsan batal? Ya karena dianggap hilang akal. Gitu. Selanjutnya, haid nifas udah, melahirkan, keguguran, batal puasanya, keguguran. Murtad, batal puasanya. Maksud murtad tuh gimana? Ya bisa begini, saya nggak percaya agama Islam, ya berarti puasanya batal udah. Ya, nggak bakal puasa juga orang kayak gitu mah ya. Atau misalkan dia merendahkan agama, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok haji, mengolok-olok sholat, mengolok-olok masjid, mengolok-olok malaikat, nabi. Intinya ajaran rukun iman dan rukun Islam dia olok-olok, bercanda, jadikan bahan bercanda. Dia sedang puasa. Nah orang seperti itu hukumnya murtad. Kenapa? Karena dia mengolok-olok ajaran Islam. Orang yang mengolok-olok ajaran Islam, menjadikan Allah, nabi, malaikat, masjid, syariat Islam dijadikan olok-olokan, itu orang murtad. Walaupun dia KTP-nya Islam, puasanya batal. Berarti wajib kodok, wajib tobat plus wajib kodok. Gitu. Gimana masuk Islamnya lagi? Tobat, ucapin syahadat lagi. Habis ngebecandain malaikat, ngebecandain nabi, misalkan ngejek-ngejek, wah nabi itu begini-begini gitu ya, oh malaikat itu begini-begini, jadikan bahan olok-olokan candaan. Nah itu murtad. Itu di ilmu akidah, itu bukan di ilmu fikih bahasannya. Terus selanjutnya, orang yang wajib qada nih, satu lagi ya, keliru membatalkan puasa. Orang yang keliru membatalkan puasa wajib qada. Contohnya apa? Pertama, kirain teh belum azan subuh, dia sahur, nggak ngelihat jam sahur, padahal udah jam berapa? Jam 5 subuh. Nah berarti kan orang itu wajib qada, kan dia niatnya puasa, padahal itu udah waktu subuh, wajib qada, puasanya batal karena salah itu. Atau muadzin salah, jam maghrib jam genap pas, ini muadzinnya aki-aki nih, jam 17.50 geus azan gitu, salahan. Entah eta poho manehna
atau salah denge aya ajan, dikira aya ajan, atau salah ngeliat jam. Akhirnya orang-orang pada buka puasa tuh. Nah, batal nggak puasanya? Batal. Wajib qada nggak? Wajib qada. Tapi kan Pak Ustadz saya nggak tahu. Iya, walaupun nggak tahu, setelah tahu, wah ternyata kemarin tuh ajannya kecepatan tuh, kecepatan 1 menit, kecepatan 5 menit. Nah, kalau sudah tahu berarti puasanya wajib diqada. Yang masalahnya begini Pak Ustadz, itu udah 5 hari kejadian 5 hari berturut-turut, ajannya salah terus tuh. Muazinnya tetap wajib qada puasa, batal puasanya tuh. Makanya nih harus presisi nih, lebih baik lebih ya, lebihin 1 menit atau 2 menit, lebih selamat daripada ajan nanti orang lain ikut buka salah, ikut dosa tuh yang ajan tuh. Atau begini gitu, dikirain ajan ternyata sholawatan gitu. Allahu la ilaha, udah buka aja dia baru Allah doang gitu kan. Dikiranya Allahu Akbar, ternyata Allahu la ilaha illallah. Kok dikira bedug gitu kan, ternyata lain bedug ajan, bedug budak gitu kan, anak-anak main bedug. Nah, orang yang keliru dalam membatalkan puasa, maka puasanya wajib diqada, kecuali karena lupa. Jadi kalau salah, keliru membatalkan puasa, wajib qada. Tapi kalau lupa membatalkan puasa karena lupa, tidak ada qada, puasanya pun tidak batal. Bisa dibedakan Pak? Minum, makan, habis 5 piring, lupa, batal nggak puasanya? Enggak batal. Itu apa? Rezeki. Itu. Cuman bukan pura-pura lupa beneran. Itu biasanya di hari pertama ya. Kalau di hari ke-30, 20 tuh, masa sih lupa gitu kan. Ini aki-aki misalkan tuh lupa tuh. Nah, itu nggak batal puasanya. Tapi kalau keliru membatalkan puasa, kirain masih sahur, masih belum imsak, belum azan subuh, padahal udah azan subuh, batal puasanya, qada. Kirain udah azan, ternyata belum maghrib, belum azan, batal puasanya, wajib qada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang telat qada puasa karena sengaja. Kan batas waktu qada itu dari tanggal berapa? 2 Syawal sampai 30 Sya'ban, kecuali hari raya Idul Adha. Itu ya. Nah, itu kan waktu qada puasa. Ini sengaja telat. Udah ketemu Ramadan berikutnya nih, belum qada juga. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini pembahasannya banyak sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.